Bagaimana menjemput ajal dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu adalah penentu banget buat kita dan nasib kita nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya selama hidup kita serius beramal solih, tapi kita gak serius untuk memikirkan akhir hayat kita, bisa jadi semua amal solih kita sepanjang hidup, kalau akhir hayatnya dalam keadaan pas lagi drop-dropnya iman, maka nanti keadaan kita di akhirat itu seperti di akhir hayat kita, bukan seperti sepanjang hidup. Artinya keadaan kita di akhirat sangat ditentukan oleh keadaan kita di akhir hayat. Itulah penentunya. Kalau akhir hayatnya baik, walaupun sepanjang hidup mungkin banyak keburukan, maka di akhirat dia digolongkan orang-orang yang baik. Kalau akhir hayatnya buruk, walaupun sepanjang hidupnya berbuat kebaikan, maka digolongkan di antara orang-orang yang buruk amalnya. Jadi akhir hayat itu penentu banget buat kita. Sama kayak kita ikut, kalau kita lagi di sekolah, nggak tahu ya, pas ujian harian, misalnya kita selalu dapat nilai bagus. Pas dikasih kuis di kampus atau di sekolah selalu dapat nilai bagus. Tapi pas menjelang ujian, kita kayak ujian nasional gitu kan. Pas ujian nasional sakit. Kelas 1 ranking 20 lah. Ranking 2 dah. Kelas 1 ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Pokoknya 3 besar aja. Sampai kelas 3 atau sampai kelas 6 kalau anak SD. Tapi pas ujian nasional sakit, jadi nggak belajar. Akhirnya dia paksain ikut ujian dalam keadaan meriang. Dia jawab asal-asalan karena kepalanya juga pusing. Maka nilainya di ijazah seperti hari dia ujian. Bukan seperti 6 tahun dia di sekolah. Kayak gitulah hidup. Hari-hari itu kita ibadahnya bagus, sholatnya tepat waktu, puasa alhamdulillah nggak bolong, taraweh sering walaupun masih sendiri gitu kan. Buka puasa juga Masya Allah sunnah banget, korma walaupun belum disuapin masih makan sendiri gitu. Sahur juga masih sendiri, tapi insya Allah sahur terus gitu kan, sahur berkah nih. Begitu akhir hayat berubah. Akhir hayat justru misalnya diuji dengan sakit yang parah. Terus gak sabar dengan sakitnya. Ada teman godain dia bilang, tuh ada kayak orang pintar gitu, kalau berobat ke sana dipindahin tuh penyakit dari tubuh kita ke hewan katanya. Dan banyak yang udah berhasil. Kamu tinggal bawa maharnya, ayam putih, ayam hitam, dan beberapa pernak-pernik lah. Karena dia udah gak sabar dengan sakitnya, dia berangkatlah ke orang pintar, dukun. Dan pulang dari sana, entah sembuh entah enggak, pokoknya dalam waktu 40 hari amalnya ditolak. Dalam waktu 40 hari. Dan kalau itu ada syiriknya, berarti dia sudah musyrik. Meninggallah dia dalam waktu 40 hari itu berstatus musyrik. Semua amal dia sejak dia balik gugur semuanya. Berarti kan yang nentuin akhirat kita akhir hayat, bukan sekarang. Walaupun sekarang kita nggak tahu kan, bisa jadi hari ini akhir hayat kita, besok dan seterusnya, sehingga terus beramal soleh. Cuman jangan bangga dulu kalau kita belum menutup usia, karena penentuannya justru ketika detik-detik ajal. Itulah penentuannya. Dan juga jangan suuzon kepada teman-teman kita yang mungkin belum hijrah, yang mungkin belum dapat hidayah, yang belum taubat misalnya. Apa ini? Masuk TV? Grogi gini masuk TV. Ini TV mana nih? MTV. Jadi DJ. Tadi sampai di mana? Belum hijrah, belum taubat, jangan suuzon. Kalau ngelihat teman kita belum sholat, kasihan aja, jangan benci.
Kalau ngelihat teman kita kayaknya masih buat dosa gitu, masih malam nggak tidur, tidurnya pagi jadi kelelawar gitu kan. Jangan suuzon, siapa tahu dia kelelawarnya kelelawar ibadah, yaitu sholat tahajud gitu. Intinya mah jangan suuzon, karena bisa jadi sepanjang hayat dia berbuat dosa nih. Membunuh, berzina, minum, dan segala macam lah dosa-dosa besar. Dia tinggalkan sholat, dia nggak pernah puasa. Sholat aja setahun cuma sekali, yaitu sholat Idul Fitri. Kayak cerita saya itu juga masbuk ya. Udah sholatnya setahun sekali, masbuk pula. Gara-gara nggak ngerti. Dia pikir sholat Idul Fitri itu kayak sholat Jumat. Sholat dulu baru khutbah. Khutbah dulu baru sholat. Padahal Idul Fitri mah sholat dulu baru khutbah. Jadi begitu dia di rumah dengar masih khutbah, ya masih khutbah ntar aja deh. Kalau udah selesai khutbah baru kita ke tanah lapang atau ke masjid. Pas selesai khutbah dia berangkat ke tanah lapang, orang pada bubar. Loh kok nggak sholat? Udah tadi sebelum khutbah, nggak ngertian. Nah ini artinya bisa jadi dia hidupnya tuh kayak gitu, tapi pas akhir hayatnya dia nyesel. Pas sakit langsung dia insaf. By the way, insaf itu bahasa Arab ya. Insaf terus jadi bahasa Indonesia. Biar kita tahu aja bahasa kita tuh banyak diserap dari bahasa Arab. Pas akhir hayatnya dia sakit terus dia insaf gitu. Udah insaf dia taubat, dia ya Allah kalau saya sembuh saya pengen memperbaiki diri. Nggak sembuh meninggal, maka catatan amal dia di akhirat sebagai orang yang bertaubat. Kalau yang tadi beramal soleh tapi akhirnya syirik, catatannya di akhirat sebagai orang yang musyrik. Catatan itu labelnya, statusnya tergantung akhir, itulah statusnya. Bukan di awal. Makanya kita selain belajar beramal soleh secara daily, per hari, kita coba belajar juga mempersiapkan gimana caranya mudah-mudahan akhir hayat kita itu benar-benar akhir hayat yang terbaik. Sehingga ada doa Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaq wa khaira a'mali khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik dalam hidup saya hari ketika saya kembali kepadamu. Dan jadikanlah amal terbaik saya adalah penutupnya. Kalau amal terbaiknya adalah penutupnya, maka yang kurang-kurang di awal akan Allah maafkan. Tapi kalau yang terburuk justru penutupnya, yang lebih-lebih di awal justru Allah gugurkan. Jadi penutup ini sangat-sangat penting bagi nasib kita nanti di akhirat.